Jamur tiram atau yang dalam bahasa Latin disebut Pleurotus spp merupakan jamur pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan bentuk seperti tudung setengah lingkaran dan berwarna putih, saat ini banyak sekali kita jumpai di pasar-pasar tradisional, bahkan swalayan. Jamur tiram ini tidak mengenal musim dan dapat dijumpai di daerah yang sejuk atau lembab. Kini di Papua, jamur tiram telah dibudidayakan. Ya, budidaya jamur tiram kini telah dilakukan oleh teman-teman dari Universitas Cendrawasih Papua. Dengan media yang sangat sederhana, mereka telah membudidayakan jamur tiram selama kurang lebih 1 tahun di Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Cendrawasih. Media yang digunakan yaitu serbuk kayu dari pohon yang tidak bergetah dan dipilih kayu matoa, kapur, dedak, dan gipsum. Seluruh bahan yang tersedia dicampur menjadi satu. Setelah benar-benar tercampur, bahan dimasukkan ke dalam backlog dan dipadatkan. Setelah itu, backlog tersebut disterilisasi atau dikukus selama 6 jam. Pastikan semua backlog yang disterilisasi didiamkan selama 1 malam untuk kemudian dimasukkan ke dalam ruang inkubasi untuk ditanami bibit jamur tiram dan disimpan selama 1,5 bulan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah suhu serta kelembapan ruangan sangat mempengaruhi jamur ini berkembang. Setelah 1,5 bulan disimpan di ruang inkubasi, backlog yang telah ditanami bibit jamur akan ditumbuhi tunas-tunas jamur dan dilanjutkan dipindahkan ke ruang kumbung jamur selama 1 bulan untuk kemudian siap dipanen. Kali ini masyarakat di Jayapura pun dapat menikmati jamur tiram putih yang mulai dibudidayakan oleh mahasiswa jurusan Biologi Universitas Cendrawasih. Dosen pembimbing sekaligus pengajar di jurusan Biologi, Ibu Verena mengatakan, inovasi ini telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Buat seperti inovasi dari pengetahuan mereka untuk bisa diterapkan di masyarakat. Jadi dari kampus nanti ke masyarakat. Kebetulan kita melihat prospek ini bagus, sehingga kita mencoba untuk mengembangkan jamur tiram baru sekitar 8-9 bulan ini, dan hasilnya lumayan, sehingga mahasiswa yang lagi menunggu kuliah jam ini berikutnya kosong, dia boleh datang untuk bikin backlog. Ya nggak banyak lah uang pulsa backlognya gitu. Kemudian kita belum sampai jual ke supermarket atau mana, karena teman-teman sini yang kenal cuma pakai WA, pakai SMS, pakai email gitu, tanya aja. Masih pakai waiting list, tunggu dulu, besok 2 hari lagi baru bisa kita antar. Nah, kita memberi anak-anak ini edukasi untuk bagaimana menjadi entrepreneur, sehingga nilai plusnya di kami adalah kita delivery, jadi kita antar sampai ke pelanggan. Sejauh ini ada kendala-kendala nggak? Biasa kalau misalnya cuaca panas, itu kendalanya? Ya kan kita harus menjadi semprotnya, jadi tenaganya ekstra untuk semprot. Pernah 1 kali kita ada ini ya, kayak kena ada hama gitu, jadi itu kan harus di steril lagi. Jadi nanti kalau sudah panen selesai, agak kosong, kita steril dulu kumbungnya, lalu kita ranum baru. Sejauh ini bibit jamur sendiri masih didatangkan? Masih datang. Harapan ibu ke depan? Kita sedang dalam proses 1-2 mereka yang pandai itu untuk kita training, kita pergikan kursus supaya dia bisa membuat F1 istilahnya di kita, F1 atau F2 itu induknya. Supaya lebih murah nanti. Dan ke depan pasti akan disalurkan ke klien-klien. Ya. Cuman kita nanti, sebenarnya saya pengen sekali untuk bisa menggait yang teman-teman di home industry, ada sebenarnya 1-2 gitu, walaupun pasokannya tidak kontinu. Sepertinya hanya kami yang rutin, ada mereka kalau suka bikin enggak gitu, karena rumahan kan. Seperti itu.
Mudah-mudahan lebih banyak orang yang suka makan jamur karena itu menyehatkan. Verena menambahkan dalam satu hari, teman-teman dari jurusan biologi Uncian ini hanya mampu memproduksi sekitar 75 hingga 100 kantong backlog per hari. Ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah bahan baku yang masih didatangkan dari luar Papua, seperti bibit jamur. Inilah yang menjadikan masih sangat terbatasnya pemenuhan permintaan dari konsumen. Namun ke depan Verena mempunyai harapan jamur produksi teman-teman Universitas Cendrawasih jurusan biologi ini dapat disuplai ke seluruh tempat perbelanjaan yang ada di Jayapura, sehingga masyarakat pun dapat menikmati bahan makanan yang dapat diolah dalam berbagai macam kuliner, kaya gizi dan berkhasiat sebagai antibakteri, antivirus, antioksidan, anti tumor, dan masih banyak yang lainnya.